merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang membutuhkan darah dan atau produk darah dengan cara memasukkan darah melalui vena dengan menggunakan set transfusi. Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lainnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan darah pada pasien yang menderita kekurangan darah atau pada pasien yang kehilangan darah secara masif. Untuk manfaatnya, yang pertama meningkatkan volume darah sirkulasi atau setelah pembedahan, trauma atau hemoragi. Kedua, meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada pasien anemia. Terus yang ketiga, memberikan komponen seluler tertentu sebagai terapi suli, misalnya faktor pembekuan untuk membantu mengontrol perdarahan pada pasien hemofilia. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. 5. Memperbaiki kekebalan, dan 6. Memperbaiki masalah pembekuan. Masuk ke dalam indikasi yang pertama adalah anemia kronis jika HB tidak dapat ditingkatkan dengan cara lain. Yang kedua adalah gangguan pembekuan darah karena defisiensi komponen. Yang ketiga adalah plasma loss atau hipoalbuminemia jika tidak dapat lagi diberikan plasma bitut atau larutan albumin. Yang keempat adalah kecelakaan, trauma ataupun operasi pembedahan yang pasien dengan penyakit kelainan darah tertentu misalnya anemia ataupun leukemia. Lalu yang keenam adalah anemia akibat perdarahan akut sampai HB kurang dari 8 gram persen atau HT kurang dari 30%. Pada anemia akut akibat perdarahan, pasien klasifikasi menjadi 4 kelas. Ada kelas 1 dan kelas 2, dapat dilakukan resusitasi tanpa perlu transfusi. Kontraindikasi transfusi darah tidak boleh diberikan tanpa indikasi kuat karena memiliki banyak risiko. Produk darah yang tercemar penyakit menular tidak boleh diberikan dan transfusi harus dihentikan bila terjadi reaksi imunologis. Jenis darah golongan darah dibagi menjadi 4 macam golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan AB dan menerima darah dari golongan darah A dan O. 2. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB dan menerima darah dari golongan darah B dan O. 3. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja dan menerima darah dari semua golongan darah A, B, AB, dan O. Maka dari itu golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. 4. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah A, B, AB, dan O dan menerima darah dari golongan darah O saja. Maka dari itu golongan darah O disebut sebagai donor universal. Masuk pada risiko transfusi darah. Risiko transfusi darah terbagi menjadi 2, yaitu reaksi akut dan reaksi lambat. Reaksi akut terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, hemolisis intravaskuler akut. Reaksi hemolisis intravaskuler akut adalah reaksi yang disebabkan inkompatibilitas sel darah merah. Penyebab terbanyak adalah inkompatibilitas ABO. Yang kedua, kelebihan cairan. Kelebihan cairan ini menyebabkan gagal jantung dan edema paru. Hal ini dapat terjadi bila terlalu banyak cairan yang ditransfusikan, transfusi terlalu cepat, atau penurunan fungsi ginjal. C. Reaksi anafilaksis. Hal itu dapat disebabkan produk darah yang banyak mengandung IgA. D. Cedera paru akut akibat transfusi atau transfusion associated acute lung injury atau sama dengan TRALI. Cedera paru akut disebabkan oleh plasma donor yang mengandung antibodi yang melawan leukosit pasien. 2. Ada reaksi lambat. A. Reaksi hemolitik lambat. Reaksi hemolitik lambat timbul 5-10 hari setelah transfusi dengan gejala demam, anemia, ikterik, dan hemoglobinuria. B. Purpura pasca transfusi. Purpura pasca transfusi merupakan komplikasi yang jarang tetapi potensial membahayakan pada transfusi sel darah merah atau trombosit. Penyakit graft versus host. Komplikasi ini jarang terjadi namun potensialnya membahayakan. Kelebihan besi. Pasien yang bergantung pada transfusi berulang dalam jangka waktu panjang akan mengalami akumulasi besi dalam tubuhnya atau hemosiderosis. Supresi imun. Transfusi darah dapat mengubah sistem imun resipien dalam beberapa cara. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa transfusi darah meningkatkan risiko infeksi pasca beda karena menurunnya respon imun.
Penularan injeksi, 1. Transmisi HIV, 2. Penularan virus hepatitis B dan virus hepatitis C, 3. Transmisi virus lain, 4. Kontaminasi bakteri. Yang berikut I, transfusi darah masif. Transfusi masif adalah penggantian sejumlah darah yang hilang atau lebih banyak dari total volume darah pasien dalam waktu kurang dari 24 jam, dewasa 70 ml per kg, anak bayi 80-90 ml kg. Transfusi masif juga dapat meningkatkan risiko. Yang pertama asidosis, yang kedua hiperkalemia, yang ketiga keracunan sitrat dan hipokalsemia, yang keempat kekurangan fibrinogen dan faktor koagulasi, yang kelima kekurangan trombosit. Alat bahan yang pertama ada sarung tangan 1 pasang, yang kedua ada kantong darah yang sesuai, 3 perak atau pengalas, 4 cairan NaCl 0,9%, yang kelima kateter besar ukuran 18G atau 19G, yang keenam ada selang transfusi set, 7 celemek bila ada. Jenis-jenis aboket. 1. Aboket warna kuning yang memiliki ukuran 24G neonatus atau orang dengan pembuluh darah kecil. Yang kedua, biru memiliki ukuran 22G. Yang ketiga, merah muda memiliki ukuran 20G. Biasanya digunakan untuk orang dewasa dan untuk infus. Yang keempat, hijau dengan ukuran 18G. Yang kelima, abu-abu memiliki ukuran angka 16G. Yang keenam, oranye memiliki ukuran 14G, diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi trauma yang masif. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Perawat Dewi. Saya akan melakukan transfusi darah pada Bapak dikarenakan Bapak mengalami kekurangan darah. Waktu yang saya butuhkan sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik. Baik, permisi Pak. Boleh diangkat tangan dulu sebentar, permisi ya Pak. Permisi Pak. Baik, permisi Pak, saya akan melakukan suntikan. Apabila Bapak merasakan perih, Bapak boleh menarik napas dalam. Permisi Pak. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apabila Bapak merasakan sakit atau apa yang perubahan dalam tubuh Bapak boleh memanggil suster. Mari. Berikutnya masuk dengan terapi intravena. A. Definisi, memberikan 1 dosis obat terukur langsung ke dalam sirkulasi sistemik. Bolus 4 dapat diberikan dengan cara berikut. Yang pertama langsung ke dalam vena, yang kedua ke dalam jalur infus yang sudah ada lewat saluran penyuntikan, yang ketiga lewat kunci NaCl atau heparin. Kunci NaCl merupakan jarum atau kateter dalam pembuluh darah yang tersambung dengan pemflon pada ujungnya. Yang berikutnya ada tujuan. 1. Gunakan untuk keadaan gawat darurat pada pasien kritis yang tidak stabil. 2. Mendapatkan efek obat dengan segera dan maksimal. C. Kerugian. Yang pertama, tidak ada waktu untuk mengoreksi bila salah memberikan obat. Yang kedua, iritasi langsung pada dinding pembuluh darah. Alat dan bahan yang digunakan dalam terapi intravena yaitu sarung tangan bersih, bolus 4,
jalur infus yang sudah ada, terdapat obat dalam ampul atau vial, fluid 3-5 ml, jarum steril, swab alkohol, jam tangan, catatan pemberian obat. Selanjutnya bolus 4 untuk pemflon atau intravenous lock. Dalamnya terdapat obat dalam ampul atau vial, fluid 1-5 ml, vial larutan 19 heparin, 1 ml sama dengan 100 unit atau 1 ml sama dengan 10 unit tergantung peraturan institusi atau vial. Selanjutnya jarum steril, swab alkohol, dan yang terakhir catatan pemberian obat. Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Perawat Dewi. Saya akan melakukan salah satu tindakan terapi intravena. Bapak mohon ketersediaannya, saya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak. Baik Bapak, saya akan melakukan tindakannya. Mungkin ini agak sedikit perih. Apabila Bapak merasakan nyeri, Bapak boleh menarik napas dalam. Baik, permisi ya Pak. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apabila ada yang Bapak rasakan, mohon melapor atau bilang kepada keluarga untuk memanggil suster di ruangan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih